Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita mulai pelajaran pagi ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kelancaran dan ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kali ini, Ibu mau mengabsen dulu siapa yang tidak masuk. Ada yang tidak masuk kah pagi ini? Kita absen dulu ya. Ini tidak masuk. Anggun masuk. Amel masuk. Cahya masuk tak Cahya? Bella masuk tak Bella? Bella sakit. Ada suratnya tak? Oh, menyusul baik. Tidak masuk. Baik, sudah selesai semuanya. Nah, masih ingat tak pelajaran yang kemarin tentang apa? Itu pelajaran kemarin. Dibuka bukunya. Buat dulu, diingat. Kemarin itu zat makanan. Masih ingat apa yang dimaksud karbohidrat? Ada berapa sih zat makanan itu? Kemarin ayo. Ada 6. Yang satu karbohidrat, protein, 3 lemak, 4 vitamin, 5 ada mineral, dan 6 air. Kita lanjutkan ke pelajaran sekarang ya, yaitu alat pencerna makanan pada manusia. Apa aja sih alat pencernaan makanan pada manusia? Ada yang tahu? Yaitu ada rongga mulut. Rongga mulut itu ada banyak. Dalam rongga mulut terjadi proses pencernaan makanan secara mekanik dan kimiawi. Di dalam rongga mulut terdapat ada lidah, ada gigi, ada kelenjar. Kita akan menjelaskan terlebih dahulu ya, agar semuanya paham. Nah, baik. Dalam alat pencernaan makanan ini, ada banyak. Ada berapa? Ada 6. Yaitu rongga mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Nah, dalam rongga mulut ini itu ada 3, yaitu ada gigi. Gigi itu fungsinya untuk memotong dan menghaluskan makanan. Dan berdasarkan bentuknya, gigi manusia terdiri dari 3 jenis. Nah, gigi ini ada 3 jenis, yaitu
terdapat gigi seri, gigi taring, dan yang terakhir yaitu gigi geraham. Gigi geraham. Nah, masing-masing gigi itu, gigi seri, taring, geraham, itu memiliki fungsi. Dibaca ya di bukunya, yaitu fungsinya yang gigi seri berfungsi untuk memotong makanan, dan gigi taring ini untuk merobek makanan. Ingat, gigi seri untuk memotong, gigi taring menyobek, gigi geraham untuk mengunyah. Yang bagian kedua ada lidah. Lidah itu sebagai penyecap. Jadi lidah itu untuk yang merasakan, yaitu merasakan asin, pedas, gurih, manis gitu. Dan fungsi lidah untuk mendorong makanan dalam proses penelaan, membantu mengaduk makanan dalam rongga mulut, membantu membersihkan mulut, membantu berbicara, membantu bersuara. Lidah tersusun atas otot serta lintang dengan permukaan tidak rata. Yang ke bagian 3 ada kelenjar ludah. Kelenjar ludah. Pada rongga mulut bermuara 3 pasang kelenjar ludah, yaitu ada glandula parotis, glandula submaxillaris, dan yang ketiga glandula sublingualis. Nah, pencernaan makanan yang kedua, pencernaan pada manusia yang kedua, yaitu ada kerongkongan, esofagus. Kerongkongan merupakan saluran yang menghubungkan antara mulut dengan lambung. Kerongkongan memiliki ukuran panjang kurang lebih 20 cm. Yang ketiga ada lambung yang disebut ventriculus. Lambung merupakan organ pencernaan berbentuk seperti kantong, terletak di antara rongga perut dan kiri. Nah, nanti saya kasih link YouTube video ya buat pembelajaran, bisa di rumah bisa belajar lagi tata letaknya yang tahu. Nah, di lambung ini terdiri dari 3 bagian, yaitu kardiak, fundus, dan pilorus. Kardiak yaitu lambung bagian atas dekat hati. Yang kedua fundus yaitu lambung bagian tengah yang menggantung. Pilorus yaitu lambung bagian bawah dekat dengan usus. Nah, kita lanjut ke alat pencernaan makanan pada manusia selanjutnya, yang keempat. Yang keempat ada apa? Ada usus halus. Yang keempat ada usus halus yang disebut, nama IPA-nya apa? Intestinum tenum. Yang kelima ada usus besar. Selesai usus halus, usus besar. Dan yang terakhir anus. Yang terakhir ada anus. Nah, si usus halus ini merupakan bagian dari organ pencernaan yang paling panjang, yang terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum, usus 12 jari, jejunum, usus
kosong, dan ileum usus penyerapan. Di dalam usus halus terdapat enzim-enzim pencernaan sebagai berikut, yaitu ada laktase berperan memecah laktosa menjadi glukosa dan laktosa. Maltase berperan memecah maltosa menjadi glukosa dan galaktosa. Sukrase berperan memecah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Ada enzim erpinogen yang belum aktif oleh enterokinasi diaktifkan menjadi erepsin. Pencernaan yang terjadi pada usus halus ini itu berlangsung secara kimiawi. Dalam usus halus, khususnya pada bagian ileum, terjadi penyerapan zat-zat makanan. Karbohidrat diserap dalam bentuk glukosa, protein dalam bentuk asam amino, serta lemak dalam bentuk asam lemak dan gliserol. Nah, di usus besar ini, makanan yang tidak berhasil dicerna akan menuju ke usus besar. Makanan yang tidak bisa dicerna usus halus itu dicerna ke dalam usus besar, lalu dibusukkan oleh bakteri yang dinamakan Escherichia coli yang disebut menjadi feses. Klip ileosekum adalah suatu penyempitan yang terdapat pada pertemuan antara usus halus dan usus besar. Jadi ini tuh masih berhubungan lah, ya namanya usus itu berhubungan. Fungsi penting dalam usus besar adalah melakukan reabsorpsi air dari zat-zat buangan. Usus besar ini berfungsi melakukan reabsorpsi air dari zat buangan. Kelihatan. Nah, yang terakhir dalam alat pencernaan makanan pada manusia yaitu ada anus. Anus adalah lubang air dari saluran pencernaan makanan sebagai jalan pembuangan feses. Jadi anus ini itu alat pembuangan saluran makanan. Nah, hasil pencernaan makanan dapat keluar dari anus karena adanya rangsangan gastrokolik. Nah, rangsangan gastrokolik adalah kontraksi dari otot dinding perut dan otot diafragma diikuti mengendurnya otot sphincter anus, diperkuat kontraksi otot kolon dan rektum sehingga feses dapat keluar di anus ini. Tahu kan? Nah, baik, karena sudah dijelaskan, kasih soal ya. Nah, Ibu kasih soal tentang alat pencernaan pada makanan ini.
menjelaskan bagian-bagiannya, fungsi-fungsi yang tadi, fungsi-fungsi alat pencernaan itu ya. Di buku ada kok, di buku paketnya. Kasih soal dulu ya. Soal biasa ini ditulis di bukunya masing-masing, tidak dikumpulkan. Nah, yang kemarin 1. Dijawab, ini dijawab, nanti kita bahas bersama-sama, nggak usah dikumpulkan ya. Dijawab dulu, ditulis jawabannya. Sudah dijawab, maka kita jawab bersama-sama ya ini. Tuliskan fungsi dari organ pencernaan pada manusia. Fungsinya apa? Fungsi dari organ pencernaan ini yaitu berfungsi untuk mencerna makanan sampai menjadi sari-sari makanan yang dapat diserap oleh usus halus. Benar nggak jawabannya? Nah, yang kedua, jelaskan fungsi makanan bagi tubuh kita. Fungsi makanan itu apa sih bagi tubuh kita? Yaitu sebagai sumber atau penghasil energi, sebagai pembangun, sebagai pengatur proses-proses yang berlangsung di dalam tubuh untuk pertahanan tubuh. Jadi fungsi makanan itu sangat penting bagi kita, apalagi untuk yang bekerja keras seperti di sawah, itu makanan itu sangat penting. Nah, makanan pokok Indonesia itu apa sih? Nasi, jelas nasi. Pencernaan makanan itu ada dua pencernaan makanan, yaitu secara kimiawi dan mekanik. Proses pencernaan pada manusia dibedakan menjadi dua, yaitu
itu satu, pencernaan secara mekanik dan pencernaan secara kimiawi. Pencernaan secara mekanik itu apa? Ada dua, pencernaan makanan pada manusia. Yang pertama, secara mekanik dan dua, secara kimiawi. Secara mekanik itu apa? Pencernaan secara mekanik itu terjadi di rongga mulut dengan proses pengubahan molekul makanan yang besar menjadi molekul yang lebih kecil dengan bantuan lidah dan gigi. Sedangkan pada pencernaan secara kimiawi terjadi di rongga mulut, lambung, dan usus dengan mengubah senyawa organik yang terdapat dalam bahan makanan dari bentuk yang kompleksi menjadi molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim-enzim pencernaan. Sistem pencernaan makanan melibatkan organ-organ pencernaan makanan yang berfungsi mencerna makanan yang menjadi sari-sari makanan yang dapat diserap oleh usus halus. Yang tadi ada rongga mulut, ada kerongkongan, ada lambung, itu yang dinamakan organ-organ pencerna makanan. Selanjutnya, ini kan ada soal ya di halaman 10 ini kan ada soal ABCan sama jawaban, itu diisi sebagai tugas rumah saja. Diisi sebagai tugas rumah ya, PR. Besok dikumpulkan, pertemuan besok dikumpulkan lagi. Kumpulkan dijawab yang benar dong. Kumpulkan terus sama ngerangkum. Tugasnya itu ada dua, berarti isi ABCan ini sama ngerangkum alat pencernaan pada manusia ini. Yang paling penting saja ya yang dicatat sama dipelajari untuk minggu depan. Minggu depan itu ada yang C, teknologi pangan dan keamanan pangan. Besok ya, dipelajari buat besok. Ada yang tidak mengerti penjelasan alat pencernaan itu, yang enggak mengerti, yang kurang jelas, bisa ditanyakan ya. Besok jangan lupa tugas rumahnya ya. Yang untuk ngerangkum itu kelompok, tapi ngerangkumnya itu ada pengelompokan,
ada gambaran gitu loh kelompoknya, bisa ngeprint gambarnya, terus nanti ini bagian apa, fungsinya apa gitu ya, itu untuk kelompok aja. Dan yang kalau ada yang tidak paham itu bisa ditanyakan tugasnya. Misalnya itu kan ada ya di Google alat pencernaan makan pada manusia, itu gambarnya di download terus di print, terus nanti itu dijelaskan bagian ini tuh fungsinya apa, namanya apa gitu, gampang kok kan kelompok ya. Nah, baik, karena waktunya sudah mepet banget, jangan lupa PR-nya sama tugas kelompoknya itu. Ada yang ditanyakan kah? Apa? Mau tanya apa silakan. Oh, Anggun bertanya. Yang lainnya didengarkan ya, teman bertanya. Nah, baik. Karena Anggun bertanya, lambung kan terdiri dari 3 bagian, yaitu kardiak, fundus, dan pilorus. Nah, kardiak itu apa? Yaitu lambung bagian atas. Tadi kan sudah dijelaskan. Lambung bagian atas dekat dengan hati. Fundus yaitu lambung bagian tengah yang menggantung, itu namanya fundus. Ketika ada pilorus yaitu lambung bagian bawah dekat dengan usus. Kalau jantung itu gimana? Susah. Nah, baik. Kesimpulan pada alat pencernaan makanan ada manusia, kesimpulannya yaitu manusia memerlukan makanan untuk tumbuh dan berkembang. Bahan makanan akan diolah menjadi energi melalui proses pencernaan. Proses pencernaan pada manusia dibedakan menjadi 2, yaitu ini: pencernaan secara mekanik dan pencernaan secara kimiawi. Tadi sudah dijelaskan. Sistem pencernaan makanan melibatkan organ-organ pencernaan makanan yang berfungsi mencerna makanan mencerna makanan sampai menjadi sari-sari makanan yang dapat diserap oleh usus halus. Organ-organ pencernaan meliputi apa saja tadi? Yaitu ada organ-organ pada pencernaan, ada mulut tadi ya, terus kerongkongan, ada lambung, ada usus halus, usus besar, dan anus. Nah, ini loh, ini kan ada, ini kan ada gambaran bukunya Mas ini kan ada, ini kan ada gambaran alat pencernaan. Itu tugasnya itu ini menjelaskan fungsinya. Oh, nggak fungsinya apa, lidah fungsinya apa, kan di buku kan ada. Lambung, terus usus halus, usus besar, fungsinya apa gitu ya, tinggalnya tuh ini loh. Terus nanti dikasih di bawahnya itu fungsi-fungsinya, itu tugas kelompoknya. Nah, karena tadi yang sering bertanya itu Anggun, yang sering bertanya boleh pulang dulu ya, boleh pulang dulu.
Baik. Nah, besok dipelajari pencernaan makanan yang secara mekanis dan pencernaan secara kimiawi tadi. Itu dipelajari ya, dipahami, karena biasanya itu ujian itu muncul pencernaan secara kimiawi dan pencernaan secara mekanis itu muncul besok. Jadi dipelajari lagi ya, buat ulangan. Nah, baik, karena waktunya sudah selesai dan sudah bel pulang, cukup sekian. Cukup sekian pelajaran dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang ditanyakan tentang tugas-tugasnya itu boleh WA, melalui kan ada grup WA ya, itu boleh melalui sana. Terus absen lagi di Google Classroom-nya masing-masing, absen. Terus tugasnya besok di bawah ya, jangan lupa kumpulkan di Google Classroom yang official. Baik, cukup sekian yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan minggu depan. Jangan lupa tugasnya ya.